Perkenalkan, nama saya Endang Fitrianingsih, peserta Latsar CPNS golongan 3, angkatan 5 tahun 2002, kelompok 3 BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah memasuki tugas agenda 3. Saya akan menyampaikan mengenai Aku Smart ASN dan instansiku, yaitu peran kedudukan PNS dalam kerangka NKRI. Saya akan menyampaikan beberapa konten, yakni pertama, profil instansi, visi misi instansi, tujuan instansi, struktur organisasi yang ada di instansi, tupoksi dengan tujuan instansi, dan layanan yang diberikan oleh instansi. Saya akan mengenalkan mengenai profil instansi, ya tempat saya mengabdi sekarang, yakni SLB Negeri Tanah Bumbu. Sekolah ini berada di Jalan Manggis, kilometer 3,5 di Desa Batu Licin, Kecamatan Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu. Jadi, dari Jalan Raya Batu Licin 3, km ke dalam, maka akan menemui sekolah SLB ini. Sekolah ini didirikan pada tahun 2006 dan mulai beroperasi pada tanggal 7 Januari 2009. Saat ini melayani peserta didik berkebutuhan khusus dengan jenjang pendidikan mulai dari SDLB, SMPLB, dan SMALB. Dengan kekhususan peserta didik yakni A. Untuk tunanetra, B. tunarungu, C. tunagrahita, D. tunadaksa, G. ganda, autis, serta ADHD. Dari SLB Negeri Tanah Bumbu yakni mewujudkan anak berkebutuhan khusus atau ABK yang mandiri dan berperan dalam kehidupan serta beriman dan takwa. Sedangkan misi dari SLBN Tanah Bumbu yang pertama, mengaktualisasikan potensi dan dimensi kemanusiaan yang menyangkut afektif yang tercermin pada kualitas keimanan, ketakwaan, dan berakhlak mulia. Kognitif, berpikir dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Psikomotorik, mengembangkan keterampilan teknis, kecakapan praktis. 2. Mewujudkan profesionalisme guru dan karyawan. 3. Meningkatkan fasilitas dan pelayanan yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. 4. Menjalin dan mengefektifkan kerjasama dari berbagai unsur dan elemen masyarakat. 5. Meningkatkan semangat kemandirian siswa berkebutuhan khusus. 6. Menumbuhkan dan mengembangkan keharmonisan antara warga sekolah berdasarkan norma agama dan nilai budaya. 7. Menjalin hubungan dengan masyarakat agar dapat memberikan kontribusi sekolah, terutama dalam memberikan motivasi dan bantuan untuk menciptakan sekolah yang asri dan nyaman. 8. Meningkatkan prestasi akademik secara kreatif, efektif, dan menyenangkan. 9. Melaksanakan dan pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan. 10. Meningkatkan media pembelajaran. 11. Melaksanakan standar pencapaian ketuntasan kompetensi. 12. Melaksanakan pengembangan standar kelulusan setiap tahunnya. 13. Mengembangkan implementasi manajemen berbasis sekolah. Sedangkan tujuan dari didirikannya SLBN Tanah Bumbu yakni pertama, mewujudkan pelayanan pendidikan khusus yang lebih baik dan berkualitas. 2. Menumbuh kembangkan anak berkebutuhan khusus sesuai dengan potensi dan bakat yang dimiliki anak secara optimal agar mandiri dan mampu berperan dalam masyarakat.
Ketiga, meningkatkan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama yang dianut dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. 4. Meningkatkan fasilitas sekolah yang lebih baik dan memadai yang mampu mendukung kegiatan proses belajar mengajar. 5. Menjalin kerjasama dari berbagai elemen dalam mewujudkan sekolah yang berdaya guna bagi siswa penyandang difabel. 6. Terpenuhinya tenaga guru dan kependidikan yang profesional sesuai dengan bidang ketunaannya. 7. Setiap kelulusan siswa memiliki bekal keterampilan yang memadai yang dapat dijadikan bekal hidup secara mandiri. Selanjutnya, yakni menjelaskan mengenai struktur yang ada di SLBN Tanah Bumbu. Struktur organisasi SLBN Tanah Bumbu dibuat sebagaimana untuk membantu berjalannya kependidikan, kegiatan mengajar belajar, dan untuk mencapai tujuan SLBN Tanah Bumbu. Dalam pengelolaan ASN, organisasi memiliki tugas untuk memaksimalkan efektivitas pegawai dalam organisasi dan juga memenuhi kepuasan pegawai melalui berbagai hal seperti kompensasi, kesempatan berkembang, jaminan karir, dan juga kepuasan dalam melaksanakan pekerjaan. Pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah melalui jalur formal. Tupoksi saya sebagai ahli pertama guru SLB, yakni membuat atau menyusun program pembelajaran, melaksanakan kegiatan belajar mengajar serta pembimbingan, menyusun alat penilaian dan melaksanakan penilaian hasil belajar, membuat evaluasi hasil belajar peserta didik, pengelola kelas, serta menyelenggarakan administrasi kelas, memberikan motivasi kepada siswa, dan menangani atau mengatasi hambatan dan gangguan terhadap kelancaran kegiatan kelas dan atau kegiatan sekolah pada umumnya. Saya akan menjelaskan mengenai bentuk layanan publik dan capaian target sesuai dengan tupoksi saya sebagai guru. Bentuk layanan yang pertama yakni memulai pembelajaran tepat waktu dengan capaian target peserta didik disiplin waktu, guru menjadi panutan dalam kedisiplinan. Bentuk layanan publik yang kedua, menyiapkan media belajar yang menarik dengan capaian target siswa tidak cepat bosan, presentasi nilai siswa meningkat, dan siswa menjadi semakin aktif mengikuti pembelajaran. Sedangkan bentuk layanan publik yang ketiga, melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan dengan capaian target, siswa menjadi tahu kesimpulan, dan meningkatkan komunikasi antar individu di kelas. Bentuk layanan publik yang keempat, melayani konsultasi dengan orang tua dan peserta didik. Dengan capaian target yang pertama, orang tua lebih aktif mengetahui perkembangan anak. 2. Guru lebih kritis dalam mengambil tindakan kelas. 3. Meminimalisir masalah siswa. Bentuk layanan publik yang kelima, memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik. Dengan capaian target, muncul rasa kepercayaan siswa kepada guru dan potensi siswa bisa tersalurkan serta prestasi mulai bermunculan. Selanjutnya, keterkaitan tupoksi kerja dan tujuan di instansi. Yang pertama,
Tugas pokok dan fungsi kerja yang dilakukan berjalan beriringan dengan sekolah yang mana guru berperan penting dalam memberikan pelayanan pendidikan khusus yang lebih baik. Kedua, serta menyiapkan generasi muda atau siswa untuk menghadapi tantangan nyata dari dunia luar, baik saat ini maupun nanti ketika mereka lulus untuk bekerja maupun melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan cara menumbuh kembangkan potensi anak berkebutuhan khusus sesuai dengan potensi dan bakat yang dimiliki anak secara optimal agar mandiri dan mampu berperan dalam masyarakat. Dan ketiga, sebagai pendidik juga dituntut kita harus membekali siswa dalam keterampilan yang memadai yang dapat dijadikan bekal hidup secara mandiri. Ini adalah beberapa galeri kegiatan yang terlaksana di SLB Tanah Bumbu. Yang pertama yaitu upacara setiap hari Senin, olahraga, kegiatan olahraga di setiap kelas berbeda jadwal, serta kultum yang terlaksana pada Pondok Ramadan pada saat bulan suci Ramadan, serta kegiatan pembimbingan keterampilan, baik meronce dan lain-lain, serta ada keterampilan dalam bidang komputer. Sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Mari membangun generasi maju dengan sepenuh hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.